Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Suryani, NIM 18620500215. Saya akan mempresentasikan tentang berbagai pendekatan pengembangan moral bagi anak PAUD. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan nilai moral dan agama dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Rejawati, MSI. Setiap tindakan pendidikan atau orang tua dalam melakukan suatu kegiatan pendidikan seyogianya dilandasi oleh keputusan profesional yang diambil berdasarkan informasi dan pengetahuan yang sekurang-kurangnya meliputi 3 hal, yaitu 1. Apa yang diketahui tentang proses belajar dan perkembangan anak. Yang kedua, apa yang diketahui tentang kekuatan belajar anak. Yang ketiga, minat dan kebutuhan setiap individu anak di dalam kelompoknya, serta pengetahuan tentang konteks sosial kultural di mana anak hidup. Hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan para pendidik dan orang tua dalam rangka menentukan pendekatan yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar adalah mengetahui tentang teknik membentuk tingkah laku anak. Teknik-teknik itu meliputi teknik memahami, mengabaikan, mengalihkan perhatian, keteladanan, hadiah, perjanjian, membentuk, merubah lingkungan rumah, memuji, mengajak, menentang, menggunakan akibat yang wajar dalam alamiah. Sugesti meminta, peringatan atau isyarat, kerutinan dan kebiasaan menghadapkan suatu problem, memecahkan permasalahan, menentukan batas-batas aturan, meningkatkan hukum, penentuan waktu dan jumlah hukuman, serta menggunakan pengendalian secara fisik. Macam-macam pendekatan dan metode untuk pengembangan moral anak usia dini. Untuk mengembangkan nilai dan sikap anak dapat dipergunakan metode sebagai berikut. Misalnya, 1. Metode bercerita. Yang kedua, karya wisata. Yang ketiga, bernyanyi. Yang keempat, mengucapkan sajak dan sebagainya. Program pembentukan perilaku merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan ada di dalam kehidupan sehari-hari anak usia dini. Melalui program ini diharapkan anak dapat melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Pembentukan perilaku mulai pembiasaan yang dimaksud meliputi pembentukan moral agama, Pancasila, perasaan atau emosi, kemampuan bermasyarakat, dan disiplin. Tujuan dari program pembentukan perilaku adalah untuk mempersiapkan anak sedini mungkin dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai moral, agama, dan Pancasila. Kompetensi dan hasil belajar yang diinginkan dicapai pada aspek perkembangan moral dan nilai-nilai agama adalah kemampuan melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan, dan mencintai sesama. Penyusunan strategi pengembangan moral anak usia dini. Pengembangan dan pendidikan moral bagi anak usia dini, kurikulum berbasis kompetensi, dan menu pembelajaran anak usia dini memiliki substansi ruang lingkup kajian sebagai berikut. 1.
latihan hidup tertib dan teratur. Pengaturan dalam melatih sosialisasi. Yang ketiga, menanam sikap tanggung jawab, rasa, dan toleransi. Yang ketiga, merangsang sikap berani, berbagi, bersyukur, dan bertanggung jawab. Yang kelima, latihan pengendalian emosi. Yang keenam, melatih anak untuk dapat menjaga diri sendiri. Alat penilaian di dalam pengembangan moral anak. 1. Pengamatan atau observasi dan pencatatan anekdot. Yang kedua, pemberian tugas meliputi tes perbuatan dan pertanyaan lisan sebagai latihan mengungkapkan gagasan dan keberanian berbicara. Macam-macam strategi perencanaan penilaian di dalam pengembangan moral anak usia dini. Penilaian yang dilakukan guru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan belajar, baik yang menggunakan metode bercakap-cakap atau bercerita maupun bermain peran. Tanpa adanya penilaian tidak dapat diketahui secara rinci apakah tujuan pengembangan aspek perilaku dan moralitas anak dapat dicapai secara maksimal. Hasil penilaian kualitas keberhasilan di dalam kegiatan pembelajaran tersebut memberikan maksud kepada guru untuk membuat keputusan pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan metode tersebut di masa yang akan datang. Pendidikan nilai-nilai agama merupakan pondasi yang kokoh dan sangat penting keberadaannya. Dan jika hal itu telah tertanam serta terpatri di dalam setiap insan sejak dini, hal ini merupakan awal yang baik bagi pendidikan anak bangsa untuk menjalani jenjang pendidikan selanjutnya. Bangsa ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keagamaan ini pun dikehendaki agar dapat menjadi motivasi spiritual bagi bangsa ini dan dalam rangka melaksanakan sila-sila pertama dan sila berikutnya di dalam kehidupan sehari-hari. Juga dalam kehidupan bermasyarakat di masa depan. Hakikat belajar anak usia dini pada nilai-nilai keagamaan seharusnya kita pahami bahwa hal itu harus berorientasi pada fungsi pendidikan di taman kanak-kanak itu sendiri, yaitu sebagai adaptasi, fungsi pengembangan, dan fungsi bermain. Penyelenggaraannya pun harus sesuai dengan 6 prinsip, yaitu prinsip pengamatan, peragaan, bermain sambil belajar, otoaktivitas, kebersamaan, dan prinsip keterkaitan dan keterpaduan. Target dalam mengembangkan nilai-nilai keagamaan kepada anak taman kanak-kanak adalah diharapkan mampu mewarnai pertumbuhan dan perkembangan dari diri mereka, sehingga diharapkan akan muncul suatu dampak positif yang berkembang meliputi fisik, akal, pikiran, akhlak, perasaan, kewajiban, estetika, dan kemampuan sosialnya diwarnai dengan nilai-nilai keagamaan. Rupanya penjelasan tentang moral anak usia dini dari saya cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.